Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta untuk menindaklanjuti berita yang didengar oleh Sultan Syahrir di radio. Keberadaan kita di sini adalah untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita menggembirakan bagi kita semua. Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut di radio luar negeri. Telah terjadi kekuasaan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira yang Anda katakan tadi. Tapi, apa itu kekosongan-kekuasaan, Bung? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa di Indonesia. Karena mereka telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai di Indonesia. Baik, Bung. Saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekuasaan ini, Bung? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah semua setuju? Setuju. Mereka. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hero Saleh, Sultan Syahrir, Wigana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur. Assalamualaikum. Permisi, apakah Bung Karno ada
ada di dalam. Kami bertemu dengannya. Oh, Bapak Ado di dalam. Ada keperluan apa ya? Maaf Bu, ada hal yang ingin kita bicarakan dengannya. Oh, baiklah, selamat masuk. Pak, ada yang datang mencari. Siapa Pak? Para pemuda datang mencari. Katanya ingin berbicara hal penting. Oh baiklah, aku akan segera menemui mereka. Silakan duduk, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, hari ini bicarakan. Begini Bu, kami mendapatkan berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kemarin kami mengadakan rapat, dan hasilnya kami semua setuju untuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa Bu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk kemerdekaan. Hei, apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja yang bisa kita dapatkan jika nekat memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Kesempatan seperti ini layaknya jadi disia-siakan, Bung. Jika Bung tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan terjadi pertumpahan darah dan kemudian besar-besaran pada esok hari. Inilah layanku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga, tapi saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan bicarakan hal ini dengan wakil-wakil PPKI besok. Saya tidak berharap Bung melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya hanya takut Jepang mengetahui rencana kita dan akan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Kekuatan yang segelintir itu tidaklah cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total dari Jepang. Coba, apa yang bisa kau perhatikan kepada saya? Mana bukti yang diperlukan itu? Jika kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari sekutu, bagaimana kita akan dapat berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri? Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang, Bung. Baiklah, baiklah. Berikanlah saya waktu untuk berunding hal ini dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, kelompok orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Soekarno. Mereka meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahannya tersebut. Bagaimana nih Bu? Para pemuda sudah menuntut untuk segera melepaskan kemerdekaan ini. Ya, lagi pula para pemuda terlalu cepat untuk mempromosikan Indonesia. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Saya setuju. Menurut saya yang terpenting untuk dilakukan sekarang adalah untuk melawan sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Sedangkan untuk masalah kemerdekaan akan kita omongkan lagi di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bapak? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka juga masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sepakat ya? Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasihkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Para orang tua enggan melakukan keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kira-kira kemana ya? Bagaimana kalau kita asingkan mereka ke Rengas Dengklok? Di sana terjamin keamanannya. Ide bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Setelah menyusun berbagai strategi bersama golongan muda, pada hari yang sama, Sukarni datang menemui Soekarno dan Hatta di kediamannya masing-masing untuk diasingkan ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu. Maaf ganggu waktu malamnya. Ada keperluan apa Bung Kahari kemarin malam-malam? Maaf Bu, kami ditugaskan untuk mengantar Bu ke Jakarta karena ada hal penting yang harus kita bicarakan. Baiklah Bu, tunggu sebentar. Baik. Bertiga boleh? Itu di tangga situ dekatnya Abia. Ada orang tua. Kasih di kamar. Minta tolong juga. Bu Hatta, apakah sudah siap? Tunggu sebentar Bu. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, maaf ganggu waktu malamnya. Ada kekurangan apa? Bukan ini kemarin malam-malam. Maaf Bu, kami ditugaskan untuk mengantar Bu ke Jakarta karena ada hal penting yang harus kita bicarakan. Baiklah, tunggu sebentar. Baik Bu. Bukan, pemuda sudah menunggu di Rengas Dengklok. Sebentar Bu. Tunggu sebentar. Silakan. Rombongan Sukarni yang membawa Hatta, dan Guntur ikut dalam perjalanan menuju ke Rengas Dengklok dan tiba pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari. Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatan bangsa ini. Kami di sini ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bu. Hei, bukankah Bu harus jaga bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPK yang datang? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah terbelenggu selama bertahun-tahun di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tetapi, saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini.
Kesempatan tidak datang 2 kali, Bung. Tetapi, Bung, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan dapat dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita semua berusaha, pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana, Bung Karno? Baiklah, kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Perlahan baik-baik saja. Jadi, bagaimana kesepakatannya? Ya, kami setuju bahwa kemerdekaan ini akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan Jakarta sudah siap. Saya setuju dengan pendapat itu. Kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maya dari Jakarta? Beliau adalah perwira tinggi militer Jepang, jadi keamanan dapat terjaga. Dan lokasi juga strategis, Bu. Pendapat yang bagus. Saya setuju. Sudah, mari kita pergi ke sana. Permisi. Ada apa ya? Maaf mengganggu. Apa Laksamana Maya ada? Oh, ada. Saya panggil kalian dulu ya. Anata, ada yang mau ngambilnya di depan. Oh, ada apa? Maaf mengganggu malam. Kami di sini ingin membicarakan proklamasi yang akan diadakan esok hari. Oh, apakah benar begitu? Kalau begitu, silakan. Saya bergembira atas kabarnya. Jadi silakan pergunakan apa saja yang kalian butuhkan. Kalau gitu, apakah ada pena dan kertas? Oh, ada. Sebentar. Akan diambilkan dahulu. Ini Kosan, bolehkah kau ambilkan kertas untuk mereka? Terima kasih. Ini, Bu. Soekarno dan yang lain pun mulai mengeluarkan usul ide mereka semua. Setelah beberapa jam terlewat, proklamasi pun terbuat dan tersisa penandatanganan saja. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, Bu, teks proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena tadi kita sudah berjanji kepada golongan muda agar tidak ada campuran Jepang dari PPKI. Kalau begitu, adakah dari kalian punya pendapat untuk masalah ini? Kita jangan mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Karena ini semua berada di bangsa Indonesia. Bagaimana dengan atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan itu. Dan saya mengusulkan bagaimana yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Usaha yang bagus. Bagaimana ini? Setuju. Tolong ketikkan proklamasi ini. Baik, Bu. Laksamana, tolong antarkan saya ke ruang mesin ketik, Bu. Baik, Bu. Mari ikut saya. Baik. Saya Kinari pun mulai mengetik teks proklamasi. Setelah selesai diketik, saya tiba balik dan memberi teks proklamasi ke Soekarno dan Hatta untuk ditandatangani. Ini, Bu, sudah selesai. Soekarno dan Hatta menandatangani teks proklamasi.
Setelah usai perundingan proklamasi di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, semoga dia dengan lancar. Terima kasih, Pak, telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih juga kepada Bapak yang telah bekerja. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada Allah yang telah memberikan kita kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah proklamasi besok sudah disiapkan? Alhamdulillah sudah, Pak. Lucu banget ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Kita akan melaksanakan upacara dengan dirikan lagu Soekarno. Soekarno pergi bersiap membantu yang lain mempersiapkan proklamasi. Semua orang bantu mempersiapkan bagaimana upacara akan berlangsung dari pengibaran bendera hingga tempat pembacaan proklamasi. Tempat proklamasi pun berlangsung di kediaman Soekarno. Baik. Setelah ini yang pasti. Sebenarnya itu belum jelas. Pegang pakai gini. Mau saya dulu nih. Gimana? Kalau rekam barisan untuk mengajar proklamasi segera. Baik Bu, mari tuan-tuan sekalian untuk merapikan barisan Anda karena upacara proklamasi akan segera dimulai. Saudara-saudara, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang demi kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita itu untuk mencapai kemerdekaan. Ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Sekaranglah bebas saja kita benar-benar mengambil bangsa dan nasib di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu siasatan pendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama
bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Putri, kalau bagi bendera ini sebagai tanda kejadian saya. Baiklah, kerjakan. Dimohon untuk para hadirin dipersilakan berdiri karena kami akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Sekian dari kami kelas 12 PA 7
dan 1298 mempersembahkan drama teater Soekarno Sang Proklamator. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum